Bapa kami yang di surga, inilah waktu-Mu ya Tuhan. Waktu untuk Engkau berbicara kepada kami. Waktu ketika Tuhan ingin membukakan cara berpikir kami. Waktu Tuhan untuk berbicara, menyampaikan pesan-Mu ya Tuhan. Untuk kami melangkah sebagai orang-orang yang Tuhan pakai. Dan kami percaya Tuhan menolong kami hari ini untuk memahami isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berbicara kepada setiap kami. Di dalam setiap kondisi dan keadaan kami percaya Tuhan senantiasa menolong kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon belas kasih-Mu, Tuhan berbicaralah. Amin. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita sangat bersyukur karena kita sudah dianugerahi keselamatan. Kita diberikan keselamatan oleh Tuhan. Dan kita tidak perlu memusingkan lagi, saya selamat atau enggak sih, enggak perlu. Karena kita sudah diberikan kepastian akan keselamatan, amin. Bapak Ibu yang hadir tempat ini, yakin bahwa Bapak Ibu diselamatkan oleh Tuhan, amin. Amin ya. Kalau belum amin, ini PR buat Muse. Jemaatnya belum yakin Muse gitu ya. Sekali lagi Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini sudah yakin, sudah percaya bahwa Yesus pasti menyelamatkan Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan, Muse agak lega karena suaranya makin kenceng. Artinya apa? Sudah punya kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bukan karena akunya, bukan karena kitanya, tetapi karena Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Namun, meskipun kita tahu bahwa kita sudah diberikan keselamatan oleh Tuhan, namun banyak orang di luar sana yang masih belum memiliki kepastian akan keselamatan. Puji Tuhan kalau hari ini kita mendeklarasikan kembali, amin. Saya percaya, saya sudah diselamatkan Tuhan. Tapi di luar sana Bapak Ibu, masih banyak orang yang gelisah, yang belum pasti akan keselamatan. Masih menduga-duga, masih semoga akan keselamatannya. Masih banyak orang di luar sana yang belum memiliki kepastian itu. Dan saat ini sedang mencari-cari mengenai keselamatannya. Pagi ini Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi kita mendapatkan kepastian bahwa setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan selamatkan. Dan bagi kita yang sudah diselamatkan, inilah yang menjadi pergumulan kita. Tuhan punya pesan hari ini bagi kita saat ini. Dan mari kita coba perhatikan di dalam tema yang diberikan kepada kita pada pagi hari ini. The harvest is ready. Bahwa penuaian itu sudah siap Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dari ayat Matius 9, 35 sampai 38. Kita akan belajar bersama-sama. Perhatikan ini. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil kerajaan serta menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita. Ada satu tim atau regu SAR, penyelamat yang sedang berpacu dengan waktu hari itu. Di tengah pegunungan yang luas dan dingin, ada seorang anak kecil yang hari itu pergi bersama dengan papa dan mamanya piknik Bapak Ibu. Kemudian anak ini main dan kemudian terlepas dari pengawasan orang tuanya. Anak ini tersesat entah kemana, kemudian kedua orang tuanya melaporkan, meminta bantuan dari tim SAR. Dan tim SAR ini mencari dan mulai mencari. Namun Bapak Ibu sudah dicari, berjam-jam dicari, kemudian malam sudah mulai tiba.
Suhu udara mulai menurun drastis, mulai kedinginan. Tim SAR tahu, setiap menit itu sangat berharga. Setiap menit bisa apa saja terjadi dengan anak kecil ini. Mereka tidak sedang berjalan-jalan santai di hutan. Setiap pasang mata dari tim SAR ini terus mengamati, terus mencari. Setiap telinga waspada mendengar, kalau mereka mendengar seruan, teriakan dari anak kecil ini. Kalau mendengar rintihan dari anak kecil ini. Bapak ini kasih oleh Tuhan. Mereka tidak memikirkan akan kehidupan rumah, tidak memikirkan kesenangannya. Tetapi tim SAR ini terus mencari. Mencari anak kecil yang hilang ini. Sebut saja anak kecil ini Maria, Bapak Ibu. Sekian lama dicari oleh tim SAR, belum ketemu. Seluruh anggota tim SAR ini fokus mencari Maria. Energi, hati mereka hanya tertuju kepada satu hal. Menemukan Maria yang hilang. Bapak ini kasih oleh Tuhan. Bagi mereka, hutan ini yang begitu gelap, yang juga dingin, bukan sekedar pepohonan, bukan sebuah area pencarian yang harus disisir, tapi bagi mereka adalah sebuah perjuangan untuk menyelamatkan seorang Maria, anak kecil yang hilang ini. Di tengah-tengah pencarian ini kemudian terdengar teriakan, Maria, Maria. Seorang wanita berteriak. Seorang mama berteriak di dalam pencarian itu. Mama daripada Maria anak kecil ini menambah semangat untuk para tim SAR ini mencari. Mereka melihat hutan itu dengan mata yang berbeda. Bukan lagi sekedar mencari seorang anak, tetapi terus menjadi sepasang mata untuk menyelamatkan. Setiap sisi daripada hutan itu, mereka pastikan bahwa ada anak itu. Terus mencari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Seperti itulah cara Tuhan Yesus memandang dunia kita. Dunia yang bagi kita mungkin hanya tempat beraktivitas, hanya tempat kita bekerja, hanya tempat kita untuk menikmatinya, mencari liburan, dan sebagainya. Tetapi bagi Tuhan Yesus, dunia adalah ladang untuk mencari jiwa yang terhilang. Mencari Maria-Maria yang saat ini belum diketemukan. Bapak ini kasih oleh Tuhan, inilah pandangan daripada Tuhan Yesus, yaitu pandangan yang melihat dunia penuh dengan tuaian. Jiwa yang terhilang, yang siap dipanen. Dan mereka yang di luar sana adalah orang-orang yang menantikan kehadiran daripada pekerja-pekerja yang diutus oleh Tuhan. Yang memberitakan keselamatan, yang memberitakan kasih dari Tuhan Yesus. Di dalam teks tadi kita baca Bapak Ibu, bahwa di sana ada satu kalimat di dalam ayatnya yang ke-36. Dikatakan apa di sana? Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus dengan belas kasihan kepada mereka. Karena mereka, apa Bapak Ibu? Lelah dan terlantar. Ini yang terjadi. Mereka lelah dan terlantar. Apa yang Yesus lihat? Ia melihat mereka lelah dan terlantar. Sekali lagi, mereka lelah dan terlantar. Seperti domba yang tidak bergembala atau tidak mempunyai gembala. Perhatikan di sana. Kata lelah di sini kalau kita belajar bersama-sama LAI menggunakan kata lelah dari UBS 4 atau bahasa Yunaninya di dalam Alkitab bahasa Yunani dengan kata eskilmenoi. Di sana diterjemahkan dengan kata distress. Bapak ini kasih oleh Tuhan. Apa sih maksudnya? Saya mencoba mencari di dalam kamus bahasa Inggrisnya. Di sana ingin diterjemahkan bahwa satu penderitaan, sekali lagi, eskilmenoi ini
itu diterjemahkan bahwa satu penderitaan yang besar pada tubuh atau pikiran seseorang. Ada rasa sakit, ada kesedihan yang mendalam, ada situasi yang menyakitkan, keadaan bahaya atau kebutuhan yang sangat mendesak. Inilah orang yang lelah, membutuhkan pertolongan sesegera mungkin. Dan tidak hanya dikatakan kata lelah. Di sana dikatakan bahwa mereka pun adalah lelah dan terlantar. Bapak ini kasih oleh Tuhan, kata terlantar di sini memakai kata abandon. Yang bisa diartikan apa? Bahwa mereka ini, yang terlantar ini adalah mereka yang ditinggalkan tanpa perlindungan. Mereka yang terlantar ini adalah mereka yang tidak terawat. Mereka yang membutuhkan dukungan. Mereka adalah orang-orang yang terlantar. Bisa diartikan mereka adalah orang yang terbuang, yang tidak punya arah hidupnya. Ini adalah orang yang terlantar. Lengkap sudah. Yesus mengatakan mereka ini orang yang lelah dan terlantar. Mari kita coba pelajari lebih jauh lagi tentang kalimat mereka lelah dan terlantar ini. Apa yang terjadi dengan orang-orang pada saat itu Bapak Ibu? Apa yang terjadi dengan mereka para pendengar pertama saat itu? Ketika firman ini disampaikan oleh Tuhan Yesus. Mereka lelah saudaraku. Mereka capek Bapak Ibu. Lelah karena apa? Capek karena apa? Hari itu, pada zaman Tuhan Yesus hidup, Galilea dan juga Yudea adalah daerah di mana mereka dijajah oleh Romawi. Dan mereka dikejar-kejar dengan tuntutan hidup mereka. Rakyat jelata khususnya mengalami tekanan demi tekanan dari beberapa sisi. Yang pertama setidaknya, mereka mendapat tekanan terkait dengan ekonomi. Ada pajak dari Romawi, mereka harus bayar. Tidak hanya itu, sebagai seorang Yahudi, mereka harus membayar pajak juga kepada bait Allah. Hidup mereka tertekan. Tidak hanya itu, tetapi juga mereka merasakan bahwa ada tekanan religius, tekanan dari agama. Apa yang dimaksud di dalam hal ini? Mereka khususnya orang-orang Farisi, orang Saduki, mereka kemudian mendapatkan tekanan dalam artian apa? Bahwa ada hukum-hukum yang kemudian menjadi semakin banyak, menjadi tuntutan yang harus mereka ikuti. Contoh misalnya, di dalam Ulangan, hukum Taurat hanya mengatakan ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Oleh orang Farisi, orang Saduki, mereka kemudian dengan alasan menjaga hukum ini dengan kekudusan, ingat dan kuduskan hari Sabat, maka mereka membuat aturan-aturan tambahan supaya tujuan mereka umat tidak melanggar hukum yang dasar ini. Contohnya, ketika dikatakan ingat dan kuduskanlah hari Sabat, pada hari Sabat mereka tidak boleh berjalan terlalu jauh. Mereka tidak boleh mengangkat barang terlalu berat. Bahkan dikatakan bahwa pada hari Sabat mereka tidak boleh menuai. Ingat ketika murid Tuhan Yesus ditegur, kenapa dia menuai, begitu ya. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak hal yang kemudian membuat hidup rakyat saat itu semakin rumit. Sudah tertekan dengan yang namanya pajak dan pajak, tetapi mereka juga ditekan mengenai tuntutan keagamawian mereka. Dan ini membuat mereka seperti lelah dan terlantar. Dan Yesus menambahkan kalimat itu karena melihat para pemimpin agama hari itu tidak memperhatikan mereka. Sehingga Yesus melihat mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Cerita dari Tuhan Yesus ini berawal karena melihat mereka yang lelah dan terlantar. Dalam kondisi seperti inilah rakyat saat itu merindukan datangnya yang disebut dengan Mesias. Yang diurapi sang pembebas itu. Sama seperti anak kecil Maria tadi. Para pendengar pertama ini, mereka merindukan, ada yang menemukan mereka. Bayangkan Maria yang sedang
terhilang di tengah hutan itu. Ada yang menemukan Maria. Umat saat itu juga berpikir, berharap ada yang menemukan, ada yang menolong, ada yang membebaskan. Sehingga mereka merindukan ada Mesias yang datang. Tapi ini kasih oleh Tuhan, bagaimana dengan pendengar saat ini? Orang-orang umat Tuhan saat ini. Bapak Ibu, banyak jiwa yang sedang lelah dan terlantar juga saat ini. Banyak orang yang di dalam kesulitan pekerjaan, kesulitan ekonomi. Ada orang yang di PHK, masalah relasi, masalah perceraian. Banyak sekali masalah yang sedang dihadapi orang-orang saat ini. Banyak orang yang dalam kesulitan, kemudian malah mereka salah jalan. Ada yang terlilit dengan pinjaman online. Ada yang mungkin mereka sampai ingin mengakhiri hidupnya. Mereka lelah, mereka terlantar, mereka punya masalah. Mereka punya beban di dalam hidup mereka. Dan satu lagi yang menambah masalah dalam hidup mereka. Mereka belum percaya. Mereka belum punya Tuhan yang menyelamatkan mereka. Inilah masalah terbesar mereka. Mereka belum punya kepastian keselamatan. Mereka belum percaya kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu. Mereka belum punya. Mereka benar-benar lelah. Mereka benar-benar terlantar. Saudaraku, ini yang penting. Dalam kondisi demikian, mari kita belajar bersama-sama. Apa respon daripada Tuhan Yesus? Apa yang Yesus sampaikan, apa yang Yesus ingin lakukan hari itu? Dikatakan apa saudaraku di sana? Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Hati Yesus tergerak melihat orang yang lelah, melihat orang yang terlantar. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan, inilah hati Yesus. Hati yang tergerak karena melihat ada orang yang belum diselamatkan. Apakah kita memiliki hati yang sama ketika melihat orang di sekeliling kita, orang di samping kita, tetangga kita, mungkin keluarga kita? Digerakkankah kita akan belas kasihan orang ini belum diselamatkan? Orang ini belum punya Tuhan, belum punya Yesus. Orang ini belum diselamatkan. Tergerakkah hati kita ketika kita melihat orang-orang semacam ini? Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan. Tergeraklah Yesus, hati Yesus oleh apa? Belas kasihan. Maksudnya apa? Inilah respon daripada Tuhan Yesus atas kondisi yang lelah dan terlantar kepada orang-orang saat itu. Dan inilah hati seorang penuai yang sejati. Hati yang punya misi untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ada belas kasihan ketika melihat mereka yang lelah dan terlantar. Hati sang penuai, hati yang tergerak oleh belas kasihan. Belas kasihan atau kata splagnisomai, menarik ketika kita belajar akan hal ini. Ini merupakan satu motivasi daripada Tuhan Yesus. Motivasinya bukan karena kewajiban, karena Yesus harus melakukan itu, bukan. Berbicara mengenai dosa manusia, itu urusan manusia. Seharusnya manusia yang berdosa, dia dihukum. Dia dapat mati yang kekal. Itu tidak kewajiban daripada Tuhan Yesus untuk menyelamatkan, enggak. Tetapi Yesus tergerak karena mereka. Tetapi Yesus tergerak hatinya karena mereka pasti binasa. Dan Yesus punya hati untuk apa? Menyelamatkan. Bapak ini kasih oleh Tuhan. Splagnisomai bisa diartikan begini. Yaitu sebuah perasaan yang kemudian itu mengoyak seisi perut kita. Artinya apa sih? Artinya itu perasaan yang gelisah, yang mungkin membuat tidak bisa makan karena ada sesuatu yang belum dikerjakan. Bapak Ibu pernah merasakan itu? Nafsu makan gak enak pernah? Mungkin ada yang pernah dimarahin bosnya gitu ya. Ada yang mungkin PR-nya belum kelar. Ada mungkin karena tanggung jawab yang belum selesai. Atau mungkin ada kesalahan kemudian menyesal gitu ya. Jadi makan yang di depan mungkin makanan enak jadinya gak enak. Pernah Bapak Ibu? Inilah yang disebut dengan splagnisomai. Perasaan gelisah
Karena ada sesuatu yang dilihat yang belum dikerjakan. Ini bukan sekedar simpati daripada Yesus dari kejauhan. Tetapi inilah hati Tuhan yang hancur. Sekali lagi, hati Tuhan yang hancur melihat kondisi manusia yang sesungguhnya. Yesus tidak melihat pendosa dan berkata, ya kamu orang berdosa, kamu harus menerima hukuman yang setimpal. Dia atau Yesus ini melihat mereka domba tanpa gembala. Dan hatinya menjerit dan ingin menolong mereka. Tapi ini kasih oleh Tuhan. Pertanyaan untuk kita hari ini adalah, kapan terakhir kita mengalami splagnisomai ketika melihat ada orang-orang yang belum percaya? Ketika melihat orang-orang yang terlantar. Kapan kita mengalami splagnisomai yang kemudian kita merasakan hidup ini tidak nyaman kalau aku belum menyatakan Kristus kepada mereka. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, hati kita kapan merasa terkoyak melihat teman kantor kita, melihat saudara kita, melihat orang di dekat kita belum percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, misi tidak akan pernah lahir tanpa hati yang dipenuhi splagnisomai yang pernah dirasakan Kristus. Tidak pernah lahir dari hati yang tidak dipenuhi belas kasihan daripada Kristus. Dan misi itu bukan tentang program gereja. Misi itu adalah detak jantung daripada Allah. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, setelah melihat kebutuhan, setelah melihat ada kebutuhan, apa yang Yesus perhatikan? Coba kita perhatikan bersama-sama dalam ayat yang ke-37 ini. Dikatakan di sana bahwa tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Itu yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Tuaian memang banyak. Orang-orang yang lelah memang banyak. Orang-orang yang terlantar memang banyak. Memang banyak. Namun masalahnya, meskipun ada orang lelah, ada orang terlantar, meskipun kita sudah melihat mereka, meskipun kita sudah memperhatikan mereka, namun masalahnya, dikatakan apa Bapak Ibu? Pekerja sedikit. Coba katakan sama-sama, pekerja sedikit. Tuaian banyak, tapi pekerjanya sedikit hari itu. Jadi dalam hal ini kita melihat, Yesus tidak fokus kepada masalahnya, tetapi Yesus melihat pada tuaian yang banyak. Yesus tidak fokus kepada bahwa pekerja itu sedikit. Enggak, tidak fokus kepada itu. Masalahnya ada tuaian banyak tapi pekerja sedikit. Ini masalah, tetapi Yesus tidak fokus kepada itu. Yesus fokus kepada apa? Tuaian. Ini yang lebih berharga. Yesus fokus kepada tuaian. 1, 2, 3. Yesus fokus pada tuaian. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, setelah merasakan belas kasihan, Yesus membuka mata murid-muridnya pada sebuah diagnosa ilahi kalau saya katakan. Yang begitu mengejutkan. Yang terkadang kita itu melihat masalah misalnya kerumunan yang merepotkan. Ketika kita melihat bahwa orang yang lelah, orang yang terlantar ini sebagai kerumunan yang merepotkan kita. Orang-orang pendosa yang mungkin kita berpikir, itu sulit dijangkau. Kalau saya jangkau ini akan membahayakan saya. Mungkin kita melihat kepada hal yang semacam ini. Atau mungkin kita melihat latar belakang mereka. Kita takut mendekatinya. Kemudian kita takut akan akibatnya. Kita takut. Namun Yesus sekali lagi melihat tuaian yang banyak. Ia melihat ada potensi panen yang besar karena ada tuaian itu. Orang-orang yang lelah dan terlantar tadi, yang jiwanya kosong, inilah tuaian itu. Mereka yang hancur adalah mereka yang paling siap untuk mendengar kabar baik dari Sang Gembala yang sejati. Oh ini kasih oleh Tuhan. Masalahnya kalau kata Yesus bukan pada ladangnya. Karena tuaian sudah ada.
Ladangnya sudah siap. Tetapi masalahnya ada pada pekerja yang sedikit. Masalahnya ada pada kita. Kita seringkali buta terhadap tuaian di sekitar kita yang sudah lelah, yang terlantar. Kita menutup mata kita seolah-olah kita tidak melihat mereka. Padahal Tuhan sudah mendorong mereka ada di sekitar kita. Mungkin itu adalah keluarga kita. Mungkin itu adalah orang-orang di tempat kerja kita. Mungkin itu adalah orang-orang di sekitar lingkungan kita. Tuaian itu sudah siap dituai. Namun kita seolah-olah mata kita tertutup. Atau mata kita tutup. Karena mungkin resiko-resiko yang kita pikirkan. Ada sebuah statement yang indah. Statement misional. Ya, yang seringkali diperdengarkan kepada kita. Every Christian is a missionary. Jadi setiap orang Kristen adalah seorang misionaris. Kemarin saya di dalam mempersiapkan ini, saya juga berdiskusi begitu ya. Benarkah bahwa setiap orang Kristen itu adalah misionari? Saya katakan iya, karena Tuhan menginginkan kita diutus untuk pergi menyatakan kabar baik, menyatakan akan firman Tuhan, menyatakan kisah Tuhan di dalam hidup kita. Bapak ini kasih oleh Tuhan. Sadarkah kita? Kita ini adalah orang-orang, kita ini adalah misionari yang diutus oleh Tuhan. Kita diutus kemana Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Kalimat selanjutnya adalah your neighborhood is your mission field. Artinya apa? Bahwa lingkungan kita adalah ladang misi kita. Dimanapun kita ditempatkan, itulah kita ditempatkan dalam ladang misi masing-masing. Satu orang dengan orang lain mungkin berbeda, tetapi Tuhan menempatkan kita di situ bukan tanpa tujuan. Tetapi kita diutus untuk menjadi misionari. Misionari bukan sekedar orang hamba Tuhan yang diutus ke daerah mana, tetapi kitalah misionari itu. Amin saudara? Kita adalah misionaris. Amin? Kita adalah misionaris. Kita adalah orang yang diutus Tuhan untuk bermisi. Setelah menunjukkan masalahnya, yaitu tuaian yang banyak tetapi pekerja sedikit, Yesus kemudian apa? Tidak selesai menunjukkan bahwa ada masalah. Tetapi Yesus memberikan strategi. Perhatikan strateginya. Apa yang Tuhan kasih? Strateginya ini dimulai dengan sebuah perintah yang luar biasa, radikal buat kita Bapak Ibu. Di sana dikatakan, mintalah. Perintah Tuhan Yesus, strategi Tuhan Yesus terhadap ada masalah tadi bahwa tuaian banyak pekerja sedikit. Perintahnya bukan, hei kalian pergi, bekerjalah lebih keras lagi. Kalau mungkin kita punya usaha mungkin gitu ya, ini pencapaian kok sedikit, ayo kerja makin banyak lagi. Kalau bisa lembur, betul ya. Yesus tidak begitu. Yesus memulai dengan kata, mintalah kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian itu. Ini jelas, ini yang Tuhan mau. Bukan semakin giat, semakin kemudian banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Bukan itu fokusnya, tetapi Yesus memulai dengan kata mintalah. Sekali lagi mintalah. Ini menggambarkan kepada kita bahwa kita harus memohon dengan sangat, dengan sungguh-sungguh. Dan ini artinya bahwa kita sadar misi menjangkau orang itu adalah dimulai dari lutut kita. Kita harus mendoakannya, bukan sekedar kita pergi, tetapi kemudian kita harus mulai dengan mendoakan, minta sama Tuhan. Di dalam hal ini juga kita mengakui bahwa misi itu pekerjaan Tuhan. Maka kita meminta kepada yang punya tuaian itu. Misi bukan punya kita. Misi itu punya Tuhan. Namun perhatikan selanjutnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Selain kata minta di situ dikatakan, maka ia yang punya tuaian itu mengirimkan. Ekbalo. Apa maksudnya ekbalo di sini? Yaitu kalau boleh diartikan secara harafiah itu ekbalo bisa mengusir. Tidak cuma mengusir tapi melempar dengan paksa. Ketika kita meminta pekerja-pekerja itu, Tuhan bisa mengusir untuk pergi.
melempar dengan paksa. Bapak ini kasih oleh Tuhan, ini adalah permintaan, ini adalah doa yang mungkin beresiko. Doa yang berbahaya buat kita. Apa maksudnya? Karena dampaknya bisa kemana-mana ini. Doa ini dampaknya bisa kemana-mana. Mengapa Bapak Ibu? Karena kita melihat bahwa tangan sang penuai ini mengajarkan kepada kita berdoa dan siaplah menjadi jawaban doa. Ini dampaknya ketika kita meminta kepada Tuhan. Saat kita berdoa, Tuhan kirimkanlah seseorang untuk bos saya yang belum mengenal Tuhan. Tuhan tolong kirimkan seseorang untuk papa saya yang belum mengenal Tuhan. Tuhan kirimkanlah untuk mama saya yang belum mengenal Tuhan. Anak saya, mantu saya yang belum mengenal Tuhan. Tapi mungkin saat itu Tuhan iqbal saudara, melemparkan saudara untuk menjadi pemberitanya, menyampaikan kebenaran firman kepada orang-orang itu. Amin saudara. Tuhan bisa memakai kita untuk menyampaikan kisah daripada Tuhan. Melemparkan kita untuk menjadi pemberitanya. Oleh sebab itu, doa ini adalah doa komitmen untuk kita sendiri bersedia menjadi jawaban atas doa kita. Tuhan sedang mencari tangan-tangan yang bersedia dipakai untuk menuai. Berdoa meminta penuai dan bersiap-siaplah menjadi jawabannya. Menjadi penuai yang diutus oleh Tuhan. Bapak ini kasih oleh Tuhan. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Sekarang, what is the problem? Apa masalahnya? Ini yang menjadi masalah hari ini. Mengapa ayat ini masih dibacakan? Mengapa ayat ini masih dikhotbahkan? Mengapa ayat ini masih disampaikan? Tetapi tuaian tetap banyak di luar sana. Melihat dunia dengan kacamata belas kasihan Kristus, berdoa dengan sungguh-sungguh agar Tuhan mengirimkan pekerja untuk menuai jiwa-jiwa yang hilang. Kenapa kadang sulit untuk taat pada perintah tersebut? Sekarang pertanyaannya adalah, apa masalahnya? Bapak yang dikasih oleh Tuhan, masalahnya adalah ada eksternal dan eksternal. Kadang kenapa sulit untuk taat kepada perintah tadi? Karena kita sering kali terlalu fokus pada kesibukan kita, pada masalah kita sendiri, pada agenda pribadi kita. Akan terasa lebih jauh mudah atau jauh lebih mudah untuk tidak peduli kepada orang yang lelah dan terlantar tadi. Daripada merasakan beban mereka, belas kasihan bagi orang-orang tadi. Dan kita merasa doa kita tidak ada gunanya. Dan kita merasa tidak mampu untuk menjadi jawaban doa tadi. Kita boleh melihat masalah eksternal, terkadang kita adalah orang-orang yang tidak peduli terhadap kebutuhan orang lain. Yang penting aku kan sudah selamat. Enggak peduli sama orang lain diselamatkan atau enggak. Mungkin ada orang yang berpikir tidak pernah berdoa bagi mereka yang terhilang. Yang penting kami sudah percaya sama Tuhan sekeluarga. Atau mungkin ada orang yang tidak mau terlibat di dalam misinya Tuhan. Dan mungkin di dalam hati kita, dari internal kita ada sifat egois, mementingkan diri sendiri. Yang penting aku selamat tadi. Atau mungkin juga adalah karena kurangnya kasih. Dan menurut sebagian orang, menuai jiwa, bermisi itu enggak penting. Lebih penting kita bekerja, kita lebih penting berusaha, berbisnis itu lebih penting. Misi itu kurang penting. Tetapi juga ada orang yang mungkin masalahnya adalah kurang percaya bahwa Tuhan itu berdaulat untuk tuaiannya. Bapak ini kasih oleh Tuhan, inilah masalah yang sedang kita hadapi hari ini. Ada orang-orang yang tidak peduli dengan misi. Orang-orang yang tidak peduli dengan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Entah itu dari luar diri mereka atau dari dalam mereka. Mereka punya alasan untuk tidak bermisi. Ada orang-orang yang berpikir bahwa misi bukan bagianku. Misi adalah tugas daripada hamba Tuhan. Misi adalah tugas daripada misionaris yang diutus ke daerah-daerah. Dan berpikir, aku bukan misionaris. Bapak ini kasih oleh Tuhan. Lalu apa yang Yesus lakukan dengan masalah ini, Bapak Ibu? Bagaimana dengan Yesus? Bagaimana Yesus menanggapi akan masalah ini? Sekali lagi Yesus bukan hanya melihat tuaian itu saja. Tetapi Yesus adalah
tuan dari tuaian itu. Belas kasihannya Yesus tidak berhenti kepada cuma perasaan. Kasihan ya, belum percaya sama Tuhan. Kasihan ya, hidupnya terlantar. Kasihan ya, hidupnya gak punya pengharapan. Gak cuma berhenti kepada kasihan. Gak cuma berhenti kepada perasaan. Tetapi ada dorongan untuk memberikan solusi. Karena Yesuslah, sekali lagi, Yesuslah gembala yang baik itu. Dia datang untuk mencari domba-domba yang lelah dan terlantar. Dan puncak daripada misi Tuhan bukanlah untuk mengirim orang lain. Sekali lagi, bukan untuk mengirim orang lain. Tetapi puncak daripada misi itu adalah Yesus menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan bagi mereka yang lelah dan terlantar. Dan termasuk menyelamatkan kita. Itulah puncak daripada misi. Inilah yang Yesus ingin genapi. Yesus mati bagi orang-orang yang lelah dan terlantar. Dan itu termasuk Bapak, Ibu, dan saya. Sikap egois, tidak peduli, yang terkadang kita miliki, itu dilawan dengan apa? Pengorbanan Yesus di atas kayu salib yang tanpa pamrih. Kita tidak bisa lagi berkata, saya gak peduli Tuhan dengan mereka yang lelah dan terlantar. Saya tidak bisa lagi mengatakan, saya gak mau mikirin mereka Tuhan. Karena kita menyadari, kita pun tadinya juga terlantar. Tadinya juga adalah orang-orang berdosa yang seharusnya dimurkai Tuhan. Sebaliknya hari ini kita menyadari betapa besar belas kasih Tuhan kepada kita. Hati kita diubah untuk memiliki belas kasih Tuhan. Dan bagaimana sekarang saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Sekarang perintah untuk berdoa untuk mereka yang lelah dan terlantar tadi. Berdoa bukan lagi sebuah beban buat kita. Kita takut nanti kalau aku yang diutus. Bukan itu lagi. Tetapi doa yang kita naikkan adalah doa yang merupakan respon sukacita. Karena aku dulu terlantar, aku dulu berdosa, aku dulu harusnya dimurkai Tuhan. Tapi sudah diselamatkan. Orang-orang yang sudah mengalami ini adalah orang-orang yang seharusnya mengucap syukur dengan cara apa? Membawa orang-orang yang lelah dan terlantar ini kepada Tuhan. Seberapa di sini yang rela kalau ada saudaranya, adiknya, kakaknya, mamanya, papanya nantinya mengalami kematian yang kekal. Yang tidak diselamatkan Tuhan karena tidak percaya. Ada di sini yang punya hati terserah mereka, yang tidak memperhatikan mereka, yang tidak peduli. Ada di sini punya hati itu. Hati hari ini yang harus kita miliki adalah hati yang berbelas kasihan. Hati yang digerakkan oleh Tuhan untuk mengasihi mereka, mencintai mereka, datang kepada mereka, doakan mereka. Ada Yesus yang mengasihinya. Bapak ini kasih oleh Tuhan, kita ingin orang lain merasakan kasih yang sama yang kita dapatkan dari Tuhan. Kita ingin orang lain merasakan bahwa kita ditolong oleh Tuhan. Di sekeliling kita ada orang-orang yang kita kasihi. Papa, mama, adik kita, tetangga kita, karyawan kita, atasan kita yang masih belum mengenal Tuhan. Mereka butuh Yesus. Mereka butuh juru selamat. Bapak ini kasih oleh Tuhan. Mari kita kembali kepada kisah Maria yang masih belum diketemukan. Yang masih ada di tengah-tengah hutan. Bayangkan momen itu. Setelah berjam-jam pencarian oleh tim SAR. Seberkas cahaya senter dari seorang anggota tim SAR ini menemukan sosok anak kecil yang meringkuk ketakutan di balik sebuah batu. Anggota tim SAR itu tidak berteriak, anggota tim SAR itu tidak berkata memarahi si Maria ini. Kemudian dia tidak mengatakan, kenapa kamu nakal Maria?
Mengapa sampai kamu tersesat? Jauh dari orang tuamu? Enggak. Tim SAR ini yang menemukan ini kemudian dia berlutut, memakaikan jaket yang tebal, yang hangat, yang telah disiapkannya. Menyelimuti tubuh Maria yang menggigil itu, memberikan dia minum. Lalu dengan lembut mengangkatnya ke dalam pelukannya. Sambil menggendongnya, anggota tim SAR ini berbisik, "Tenang Maria, kamu aman sekarang. Aku akan membawamu pulang." Saudara, hari ini mungkin ada di antara kita yang merasa seperti Maria. Lelah, terlantar, tersesat dalam hutan kekhawatiran, hutan dosa kita, keputusasaan kita. Mungkin Anda sedang merasakan kedinginan, sendirian, tidak ada yang mempedulikan akan kisah hidupmu, masalahmu. Saudaraku, dengarlah suara gembala agungmu hari ini. Ia telah menemukanmu. Dan gembala agung itu tidak datang dengan menghakimimu. Gembala agung itu datang dengan mengangkatmu, menyelimutimu dengan kasih-Nya, membawamu pulang. Saudaraku, engkau sudah diselamatkan oleh Tuhan. Namun tidak hanya itu. Di dalam pegangan daripada Allah, Allah berbisik kepada kita, "Tuaian sudah banyak anakku. Engkau sudah merasakan baiknya Tuhan. Namun orang di sana banyak yang belum merasakan kasih Tuhan. Tuaian sudah banyak anakku, maukah engkau menuainya? Maukah engkau menuainya? Maukah engkau menuainya?" Apa jawab saudara? Kalau Tuhan menanyakan itu, maukah engkau menuainya? Maukah engkau menuainya? Apa jawab saudara kepada Tuhan? Apa jawab Bapak Ibu yang telah diselamatkan, yang telah menerima keselamatan dari Tuhan, yang telah diberikan hati yang berbelas kasihan? Apa jawab saudara kepada Tuhan? Bapak ini kasih oleh Tuhan, jangan ragu, mari katakan ini, "Aku siap Tuhan. Ini aku, utuslah aku. Aku siap Tuhan, ini aku, utuslah aku." Kita katakan pada Tuhan yang punya tuaian itu, "Aku siap Tuhan, aku siap. Ini aku, utuslah aku untuk menuai di ladangmu." Saudaraku, ladang telah menguning. Orang di sekeliling kita menanti kita untuk kita menghampirinya. Maukah kita pergi? Maukah kita menjadi pekerja yang diutus Tuhan? Hari ini Tuhan bertanya kepada kita, maukah engkau diutus untuk pergi? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sebuah tempat yang jauh, di perbukitan Assam, di timur laut India, pada pertengahan abad ke-19. Di sana, di tengah-tengah suku Garo yang kuat, namun mereka animis, percaya kepada roh-roh. Ada seorang misionaris yang telah bekerja, yang diutus ke sana, memberitakan Injil tanpa lelah. Namun berulang kali Injil ini seolah membentur tembok tradisi mereka yang begitu kuat. Sampai suatu hari Roh Kudus menjamah satu keluarga. Ada seorang yang bernama Nokseng bersama dengan istri dan kedua anaknya. Mereka membuka hati untuk terima Yesus. Mereka adalah benih pertama dari iman Kristen di seluruh desa itu. Seluruh penduduk berkumpul, membentuk lingkaran, dan di tengah-tengah
Ada Nokseng, istrinya dan kedua anaknya. Kabar pertobatan itu telah didengar oleh kepala suku dan dia murka. Ini dianggap pengkhianatan terhadap nenek moyang dan dewa-dewa mereka. Keluarga ini dikumpulkan, sekeliling orang-orang di suku itu berkumpul di sana. Dengan suara yang menggelegar, ketua suku ini kemudian menunjuk kepada arah Nokseng. Dia katakan, tinggalkan imanmu kepada Yesus, atau engkau dengan seluruh keluargamu akan mati hari ini. Di sisi yang lain, para pemanah sudah bersiap. Anak panah terpasang di busur mereka, menunjuk lurus ke arah keluarga kecil itu. Hening, semuanya terdiam, semua mata menunjuk kepada Nokseng. Kepala suku berteriak lagi, pilih sekarang. Saat itu Nokseng memejamkan matanya. Dia tidak melihat pada busur panah yang mengancam. Dia tidak melihat pada wajah-wajah penduduk yang begitu dingin. Dia melihat ke dalam hatinya pada Yesus yang penuh dengan kasih. Dengan suara yang tenang namun tegas terdengar kata-kata pertama yang keluar dari mulutnya. Dia berkata, aku memutuskan mengikut Yesus, keputusanku. Dia katakan, mengikut Yesus, keputusanku. Dengan lirih kalimatnya keluar dari mulutnya. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lalu ia menatap mata kepala suku dan melanjutkan dengan iman yang membara. Dikatakan di dalam mulutnya, tak akan kuingkar, tak akan kuingkar. Dikatakan di sana, mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, katakan ku tak ingkar. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, hari itu kalimat itu diiyangkan oleh Nokseng di depan orang-orang penduduk itu. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kisah ini tidak berhenti di sana, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Amarah kepala suku makin meledak. Panah istrinya. Panah itu melejit dan istrinya ditancapkan panah itu di dada. Ia rubuh seketika itu ke tanah dan tak bernyawa lagi. Di depan mata suami dan anak-anaknya, isak tangis anak-anaknya begitu menggelegar. Kepala suku mendekat kepada Nokseng, suaranya penuh dengan cemooh. Lihat, imanmu tidak menyelamatkannya. Aku memberi satu kesempatan lagi kepadamu. Tinggalkan Yesusmu atau anak-anakmu akan menyusul ibunya. Bapak ini kasih oleh Tuhan, Nokseng berlutut. Air matanya mengalir deras. Ia memeluk kedua anaknya yang begitu ketakutan. Hatinya hancur. Dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Namun di tengah kehancuran itu, ia mengangkat wajahnya. Kini ia benar-benar sendirian dalam imannya. Lalu dari bibirnya keluarlah lagu ini. Ku tetap ikut
walau sendiri, ku tetapi ku walau sendiri. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan ketetapan hati yang tak tergoyahkan, dia katakan, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dia lanjutkan kalimat ini, ku tetapi ku walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bapak ini kasih oleh Tuhan. Tidak hanya itu, anaknya akhirnya mati di hadapan mereka, di hadapan Nokseng. Tapi akhirnya Nokseng pun diancam. Kalau tidak menyangkal Yesusmu, engkau pun akan dibunuh. Tapi inilah yang dia nyanyikan. Salib di depan, duniaku tinggal. Salib di depan, duniaku salib di depan, salib di depan, duniaku tinggal. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mari kita bangkit berdiri. Bapak ini kasih oleh Tuhan. Hari ini Tuhan memanggil. Tuayan memang banyak, tapi penuai itu sedikit. Dan Yesus mengatakan, aku akan mengutus pekerja-pekerjaku. Aku akan mengutus orang-orang yang akan menuai. Bagi saudara mungkin ada yang merasakan seperti Maria yang tersesat sendirian. Hari ini adalah waktu saudara untuk pulang. Gembala yang baik Yesus Kristus itu sedang memanggil kita. Jangan keraskan hati kita. Jika itu adalah saudara, saya mengundang saudara untuk berdoa di tempat di mana saudara berdiri. Katakan, aku mau kembali kepadamu ya Tuhan. Aku mau memperhatikan orang-orang yang lelah dan terlantar. Aku mensyukuri karena Tuhan sudah menyelamatkanku. Mungkin di antara kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Namun hati kita masih menjadi dingin dan tidak peduli terhadap orang-orang yang lelah dan terlantar. Memang benar kita sudah diselamatkan, tapi kita sudah lupa rasanya menjadi Maria yang hilang di tengah hutan. Hati kita tidak lagi tergerak oleh belas kasihan. Kita masa bodoh, apatis dengan orang-orang sekitar kita. Hari ini, kalau saudara menyadari akan hal itu, kembalilah kepada Tuhan. Minta Tuhan memberikan kita hati yang penuh dengan belas kasihan. Dan biarlah Tuhan memberikan splagnisomai, yaitu perasaan yang tidak tenang ketika ada orang-orang di sekitar kita belum percaya kepada Tuhan. Mungkin itu tetanggamu, mungkin itu teman kerjamu. Biarlah kita katakan, ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Mari kita katakan sama-sama, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mari kita berseru kepada Tuhan, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusan, mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku tetap ikut, ku tetap ikut, walau sendiri. Ku tetap ikut, walau sendiri. Ku tetap ikut,
walau sendiri, ku tak ingkar. Yang terakhir katakan, meskipun ada salib di depan, di depan dunia ku tinggal. Salib di depan dunia ku tinggal. Salib di depan dunia ku tinggal. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bapak ini kasih oleh Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kalau hari ini Tuhan memberikan kepastian kembali bahwa kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kami adalah orang-orang yang Tuhan sudah berikan keselamatan dengan pasti. Dan hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk membagikan kisah kami bersama dengan Tuhan kepada orang-orang yang lelah dan terlantar. Yang hari ini begitu banyak ada di sekeliling kami. Tuhan tolong berikan kami keberanian untuk berkata-kata, untuk berbicara bahwa ada Yesus yang mengasihi mereka. Ada Yesus yang akan menolong mereka. Inilah kami ya Tuhan, kami bersama-sama menyadari panggilan itu. Ini aku, utuslah aku ya Tuhan. Ini kami Tuhan, utuslah kami. Ada orang-orang yang lelah dan terlantar, belum percaya kepada Tuhan. Dan hari ini menantikan kami ya Tuhan. Terima kasih. Berikanlah hati yang penuh dengan belas kasihan. Hati dari Kristus yang memandang yang lelah dan terlantar. Terima kasih. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.